Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Apa kabar teman semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas serta berkah. Seperti judul yang tertera di video ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pola koperasi bodong yang ada di Indonesia. So, jangan di-skip ya teman-teman, tapi sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe-nya dulu. Thank you. Terkait uang, memang mesti sangat hati-hati sekali ya. Banyak sekali penipuan dengan dalih apapun. Di Indonesia ini, memang menjadi sasaran empuk bagi para penipu profesional, khususnya pelaku money game atau disebut juga dengan skema Ponzi. Salah satunya, koperasi berdalih investasi, dan seringkali uang dibawa lari alias dicuri. Sudah banyak sekali contohnya, misal koperasi Cipaganti, jenis investasi uang dan uang yang dibawa lari sebanyak 3 triliun. Dream of Freedom 3 triliun, Pandawa 3,8 triliun, dan GTIS itu sampai 10 triliun. Nah, pada video kali ini saya akan fokus pada pola koperasi berdalih investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Dan semuanya memiliki pola yang sama. Maka dari itu, saya akan mengambil contoh satu koperasi bodong yang didirikan oleh Salman dan dikenal dengan KSP Pandawa Group, didirikan pada tahun 2015. Disimak sampai tuntas ya teman-teman, siapa tahu ada hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman peroleh. Oke, kita mulai dari aliran dana. Pola bisnis yang dijalankan biasanya menghimpun dana dari investor dengan iming-iming laba yang besar. Karena bunga yang besar, sehingga dengan cepat berhasil menarik masyarakat untuk menanamkan uangnya. Yang kedua, saat kedok busuk koperasi terbongkar. Nah, ketika aliran dana kepada investor lancar, namun pembayaran laba terhambat hingga akhirnya vakum. Kemudian yang ketiga, respon nasabah. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika mendapatkan masalah tersebut, nasabah langsung melaporkan kepada OJK, sehingga OJK menghentikan aktivitas koperasi Pandawa pada 11 November 2016. Wah, jadi belum sampai 2 tahun ya teman-teman, karena berdirinya saja di tahun 2015. Sampai sini, pihak koperasi berjanji akan membayar, namun lagi dan lagi tidak ada kejelasan, sehingga korban melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya, yang melaporkan langsung dari mitra ya teman-teman. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketua koperasi mangkir, sehingga tertangkap 1 bulan kemudian. Dan Salman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang atau TPPU. Dan divonis pidana 14 tahun penjara dan denda 100 miliar subsidiar 6 bulan. Selain Salman, ada 26 anak buah Salman yang merupakan leader koperasi simpan pinjam, Pandawa Group, dan dituntut 11 tahun penjara dengan denda 100 miliar subsidiar 6 bulan. Pernahkah teman-teman terfikirkan, kok begitu mudahnya ketua koperasi mengambil atau mencuri uang para mitra? Nah, permasalahannya adalah uang yang diperoleh dari mitra atau nasabah itu langsung ditransfer ke nomor rekening Salman selaku ketua koperasi, bukan nomor rekening perusahaan, sehingga sangat mudah sekali untuk penggelapan atau pencurian dana. Hal ini sering sekali terjadi. Coba perhatiin, agen atau marketing kirim kemana uangnya, ke kantor atau ke perusahaan, atau malah dikirim ke rekening ketua koperasi. Nah, untuk KSP Pandawa Group sendiri itu telah meraup uang 3 triliun dari 569 anggotanya. Lalu bagaimana nasib para korban selanjutnya? Jadi,
Ketua koperasi memiliki total aset yang berhasil disita senilai 1, triliun, terdiri dari 42 unit mobil, 22 unit motor, 12 sertifikat rumah dan tanah, 10 bidang tanah, 6 bangunan dan rumah serta 3 surat tanah berupa sertifikat dan akta jual beli, sejumlah emas batangan dan barang bukti tunai 200 juta dan cek sebesar 190 juta. Yang pada akhirnya aset dibagi-bagi pada korban. Namun, tidak seluruh korban mendapat ganti rugi dari uang mereka yang telah dicuri. Bukan hanya koperasi saja ya teman-teman, ini hanya sebagian contoh kecil. Bahkan, jauh sebelum koperasi Pandawa, ada kasus yang sama dari koperasi Langit Biru. Ada juga berupa PT, ada juga berupa aplikasi ataupun jenis MLM lainnya, dan banyak lagi. Bahkan terakhir ini di Kediri juga sedang heboh penipuan DK reptil atau investasi reptil tokek. Maka dari itu, apapun terkait uang yang kita serahkan kepada orang lain perlu sangat berhati-hati. Nah, demikian pola penipuan koperasi berdalih investasi yang saya dapat simpulkan, di mana aliran dana yang diperoleh koperasi adalah dana dari mitra. Keuntungan yang diberikan kepada mitra pun merupakan uang mitra sendiri, dan ketika pihak koperasi tidak memiliki mitra baru dan kesulitan untuk membayar, di sanalah koperasi mulai goyah. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah uang mitra terkumpul banyak, seringkali terjadi ketua koperasi bersekongkol mencuri uang tersebut. Apa yang saya sampaikan ini melalui riset ya teman-teman. Saya membaca beberapa artikel dan berita serta channel YouTube terpercaya yang kemudian saya simpulkan. Akhir kata, waspada, kejahatan selalu di sekeliling kita. Saya yakin teman-teman yang terjebak adalah orang-orang baik, sehingga mudah untuk mempercayai sesuatu. Namun, dari sini kita bisa belajar untuk tidak mudah percaya dan bersikap lebih kritis, menggali informasi lebih banyak, dan melihat ciri-ciri lainnya yang mencurigakan. Bila memang ada hal yang patut dicurigai, silakan lapor ke OJK, sebelum lebih banyak lagi masyarakat yang menjadi korban. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.